Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya yang hadir di dalam perkuliahan audit pajak ya. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai ke sesi yang ketiga, apakah dari teman-teman semua ada yang masih mau bertanya atau yang masih belum paham terkait dengan eh, pemeriksaan pajak secara umum? Apa semuanya sudah jelas? Silakan, mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan saya beri waktu atau ada yang mau sedikit berpendapat terkait dengan materi sebelumnya. Gimana? Ada teman-teman? Oke, oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuh teman-teman nggak ada yang ini ya, tidak ada yang bertanya maupun berkomentar ya terkait dengan materi pertemuan minggu lalu. Oke teman-teman, pada sesi ketiga ini saya akan memberi perkuliahan terkait dengan tata cara pemeriksaan pajak. Oke, sekarang eh, dari teman-teman ada nggak yang paham terkait dengan apa saja sih tata cara pemeriksaan pajak? Eh, Bagaimana coba ada nggak yang mau berkomentar lebih dulu nih sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini? Gimana? Ada? Oke, oke, nggak ada ya. Oke, oke teman-teman, pada perkuliahan hari ini yang kita bahas adalah terkait dengan tata cara pemeriksaan pajak. Nah, tata cara pemeriksaan pajak ini cukup banyak ya teman-teman. Ada beberapa eh, poin-poin ya di dalamnya. Yang pertama ada, sorry, yang pertama awal mula dari pemeriksaan pajak itu adanya penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa, lalu adanya kegiatan pertemuan dengan wajib pajak, adanya peminjaman dokumen ya, si pemeriksa meminta dokumen kepada wajib pajak, lalu di poin keempat ada juga nih penolakan pemeriksaan. Jadi kita sebagai wajib pajak memiliki hak untuk melakukan penolakan pemeriksaan, itu ada diatur juga. Lalu yang kelima ada pengujian dokumen oleh pemeriksaan. Pengujiannya bersifat bisa dokumen maupun pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh tim pemeriksa. Lalu yang keenam di sini ada penyampaian SPHP. Lalu di yang ketujuh ada pembahasan akhir pemeriksaan. Setelah itu ada pembahasan dengan tim quality assurance. Lalu ada berita acara pemeriksaan pajak. Lalu kemudian ada penyelesaian pemeriksaan. Nah, setelah itu ada pengembalian dokumen, ada juga pembatalan hasil pemeriksaan, dan bisa dapat diulang lagi pemeriksaan pajak. Jadi pemeriksaan yang sudah dilakukan bisa lagi diulang jika mana diperlukan. Lalu yang terakhir adalah ya kalau misalkan dimungkinkan usulan untuk pemeriksaan bukti permulaan. Oke. Yang pertama-tama sudah jelas ya teman-teman, adanya pemeriksaan diawali dengan adanya surat yang di yang dikirimkan oleh tim pemeriksa. Nah, dalam surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor diterbitkan untuk masa pajak, bagian tahu pajak atau tahun pajak sebagaimana tercantum dalam SP2 dan disampaikan secara langsung kepada wajib pajak pada saat dimulainya pemeriksaan lapangan. Dalam hal surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan secara langsung dan wajib pajak tidak berada di tempat, surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan dapat disampaikan kepada wakil atau kuasa atau dari wajib pajak itu sendiri. Yang kedua, ada pihak yang dianggap dapat mewakili wajib pajak, yaitu bisa pegawai wajib pajaknya maupun anggota keluarga yang telah dewasa. Jadi sebagai contoh, pemeriksaan kan juga
kenapa di sini ada tulisan ada keterangan anggota keluarga. Jadi pemeriksaan itu nggak hanya berkaitan dengan wajib pajak badan aja. Wajib pajak orang pribadi bisa ada potensi diperiksa juga. Artinya ketika yang dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak orang pribadi, maka hal inilah anggota keluarga yang telah dewasa itu sudah dapat dilibatkan atau dikuasakan. Nah, misalkan biasanya kan pada umumnya dari ibu ke anak seperti itu boleh diperbolehkan. Asalkan wajib pajaknya berhubungan adanya hubungan keluarga darah semenda. Oke, sebelum ini kan terkait dengan pemberitaan pemeriksaan lapangan ya teman-teman. Jadi pada intinya maupun pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan kantor itu akan nanti menjadi satu kesatuan ya. Jadi pada intinya pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor nanti akan menjadi satu kesatuan. Jadi di sini teman-teman jangan terkecoh oleh PPT saya yang mengatakan langsung pemeriksaan lapangan. Oh berarti pemeriksaan kantor nggak ada pemberitahuannya ya Pak? Oh ada juga tetap. Jadi untuk pemeriksaan ini dijadikan satu kesatuan. Jadi pada intinya pada saat rangkaian pemeriksaan itu ada pemeriksaan kantor maupun ada pemeriksaan lapangan. Nah untuk pemeriksaan lapangan sebenarnya ini lebih ke apa ya, opsional. Apakah diperlukan atau tidak si wajib pajak ini untuk dilakukan pemeriksaan lapangan. Misalkan kalau kayak yang kemarin sudah saya jelaskan ya, misalkan kayak perusahaan di bidang manufaktur, produksi, terus di bidang konstruksi, mungkin itu bisa ada potensi untuk dilakukan pemeriksaan lapangan. Tapi bila mana memang hanya sebagai perusahaan-perusahaan ya pedagang biasa lah ya, penjual elektronik segala macam biasanya tidak perlu dilakukannya pemeriksaan lapangan. Itu sesuai dengan kondisionalnya masing-masing. Bila mana diperlukan, maka harus ada pemeriksaan lapangan. Oke. Yang kedua, dikirim surat berarti ada namanya pertemuan ya kan. Pasti biasanya surat-surat di awal itu sifatnya mengundang wajib pajak untuk melakukan pertemuan dengan para tim pemeriksa. Dalam pelaksanaan pemeriksa untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, pemeriksa pajak wajib melakukan pertemuan dengan wajib pajak. Oke. Nah, bila mana ya biasanya ditemui di pengalaman saya ketika saya mendampingi wajib pajak yang dikuasakan oleh konsultan atau maupun dikuasakan oleh karyawannya yang memang mengerti dan expert di bidang perpajakan. Biasanya di awal pertemuan itu si pemeriksa tetap minta harus bertemu dengan para direksi atau salah satu direkturnya atau wajib pajaknya langsung ya misalkan kalau itu orang pribadi. Jadi benar-benar harus bertemu secara langsung oleh pengurus maupun orang pribadinya langsung. Jadi ada beberapa case memang sepatutnya memang wajib pajaknya langsung bertemu ke pemeriksa pajak untuk perkenalannya aja. Jadi seperti itu. Nah, setelah melakukan pertemuan, pemeriksa pajak wajib membuat berita acara hasil pertemuan. Nah, ini kalau dibilang wajib sebenarnya wajib itu harus dilakukan oleh pemeriksa. Tapi berdasarkan pengalaman saya ya untuk pertemuan awal itu nggak ada sih berita acara. Jadi hanya sebagai formalitas saja gitu. Jadi bahkan hanya perkenalan. Biasanya kalau di pertemuan awal itu ditanyain siklus bisnisnya seperti apa gitu kan. Terus ngejualnya gimana dalam negeri atau ekspor. Terus kalau pembelian bahan bakunya itu impor atau beli dalam negeri. Nah, seperti itulah kurang lebih. Jadi secara hukum, nah ini kita ngomong masalah hukum ya. Jadi secara hukum jika yang menghadap langsung direksinya ataupun orang pribadinya secara tidak langsung kan mereka kan yang mempunyai kewajiban hukum ya di dalam ranah pemeriksaannya ini. Maka dari itu pentingnya di situ direktur dan wajib pajaknya langsung untuk menemui si tim pemeriksa gitu. Agar di kemudian hari
kan bisa dapat ada kejadian seperti ini ya. Mungkin bisa jadi perusahaan ini diperiksa, tapi si pengurus maupun wajib pajaknya tidak merasa tuh ada pemeriksaan. Nah, dikhawatirkannya ada hal tersebut gitu. Jadi wajib pajaknya sendiri tidak merasa kalau perusahaannya dia ya atau memang dia sendiri pribadi sedang dilakukan pemeriksaan. Nah, itu meminimalisir kekhawatiran tersebut. Nah, jika wajib pajak wakil atau kuasa menolak menandatangani berita acara hasil pertemuan, pemeriksa pajak membuat catatan mengenai penolakan tersebut pada berita hasil pertemuan. Nah, dalam hal ini yang saya tadi bilang ya, jadi untuk terkait dengan berita acara itu masih belum biasanya hanya sekedar formalitas lah. Jadi kita nggak usah perlu menjauh-jauh berbicara soal masalah hasil pertemuan. Nah, di sini juga tidak ada aturan yang baku bagaimana. Yang penting pada intinya, yang terpenting adalah pada saat pertemuan pertama, pemeriksa langsung bertemu dengan wajib pajaknya secara langsung. Jadi itu. Oke, Mohon maaf Bapak, izin ya. tanya. Hmm? Jadi untuk berita hasil acara ini tuh, berita acara hasil pemeriksaan tuh yang buat pemeriksa pajak atau WP-nya ya Pak? Oke, baik. Untuk berita acara pemeriksaan yang buat mereka. Jadi kita hanya menjawab ya jika memang ada pertanyaan dari mereka. Jadi semua itu wewenang dari orang pajak. Nah, tapi secara praktik ya, secara pengalaman saya, berita acara itu biasanya dikeluarkan oleh pemeriksa setelah dilakukannya peminjaman dokumen. Nah, biasanya seperti itu. Tapi beda-beda lah ya. Tapi ada juga yang dari awal ya kan. Nih Pak, berita acaranya tolong diisi pada saat pertemuan pertama. Bisa kita bawa juga nih berita acaranya. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan di ya biar inilah biar apa namanya diberikan keleluasaan si wajib pajaknya untuk mengisi berita acara. Biasanya kita dikasih wordnya, nanti tinggal di print ya tanda tangan nanti langsung kasih ke mereka begitu tergantung kondisinya. Oke, okay, next. Eh, kita berbicara masalah peminjaman dokumen. Oke. Okay. Pada umumnya, pengusaha berpikir bahwa wajib pajak menyelenggarakan pembukuan. Oke. Okay. Nah, jadi pada intinya sih memang pemeriksa pajak meskipun si wajib pajak ini mau melakukan pembukuan atau tidak, tapi si pemeriksa pajak tetap berpedoman bahwa si wajib pajak untuk seluruhnya telah melakukan pembukuan, apalagi kalau nggak salah ya, kalau misalkan omsetnya sudah di atas 50 M itu kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah itu harus sudah diwajibkan untuk melakukan pembukuan. Nah, seperti itu. Meskipun gini ya, ada kan kebijakan seperti wajib pajak UMKM yang dimana kita hanya menerima omset. Nah, tapi kan tetap ya, tetap harus ada pembukuan di situ. Ya belinya berapa, penjualannya berapa, meskipun nanti pada saat perhitungannya untuk wajib pajak UMKM itu dinilainya pakai norma ya yang 0,5% tersebut. Nah, jadi memang pemeriksa pajak sudah berkeyakinan ya untuk wajib pajak ini melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, begitu. Sehingga pada saat awal pemeriksaan menyampaikan permintaan dokumen-dokumen yang harus dipinjamkan ke pemeriksa pajak. Dokumen mana saja yang harus dipinjamkan? Tentu saja dokumen-dokumen yang sesuai dengan surat permintaan peminjam buku, catatan, dan dokumen. Dan perlu diingat teman-teman ya, kalau pemeriksaan ya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus memberikan seluruhnya nih. Oke, seluruhnya, seluruh dokumen. Jadi mau nggak mau, suka tidak suka harus kita telanjangi diri kita ya. Dokumen-dokumen harus diketahui semua oleh pemeriksa pajak. Nah,
Jadi seperti itu. Jadi mau tidak mau semangat. Nah, kewenangan pemeriksa pajak diatur dalam pasal 29 ayat 3A dan 3B Undang-Undang KUP. Kemudian dirinci lagi lebih detail di pasal 28 sampai 31 PMK nomor 17 garing PMK titik 03 garing 2013 yang pada intinya pasal-pasal tersebut memberikan kewenangan kepada pemeriksa pajak bahwa tidak ada lagi hal yang rahasia untuk pemeriksa pajak. Nah, jadi kata-kata seluruhnya kan sudah diwakilkan ya. Rahasia untuk pemeriksa pajak. Tidak ada hal yang rahasia untuk pemeriksa pajak. Nah, jadi nggak boleh tuh ditutup-tutupi ya oleh si wajib pajak terkait dengan dokumen maupun data. Oke, nah di sini ditambah lagi keterangan tidak ada dokumen atau catatan yang tidak dapat dipinjamkan oleh pemeriksa pajak. Oke. Jadi anggaplah seluruh dokumen harus diserahkan ya. Tapi biasanya kita sebagai wajib pajak ya nggak usah polos-polos amat gitu. Meskipun memang seluruhnya kita harus memberikan maksudnya harus terbuka oleh pemeriksa pajak. Tapi ya kita sebagai wajib pajak ya hanya memberikan data-data atau dokumen yang memang diminta oleh mereka gitu. Nanti kan ada listnya ya, misalkan minta SPT tahun berapa, minta buku besar, minta rincian utang, minta rincian piutang, ya kan, terus minta SPT PPN, SPT 23, 4 ayat itu dan sebagainya atau kontrak-kontrak perjanjian-perjanjian. Nah, jadi itu aja. Jadi meskipun memang seluruhnya, tapi yang perlu diingat adalah tidak semua dokumen harus kita serahkan, tapi kita memberikan dokumen sesuai dengan permintaan pemeriksa. Jadi begitu, teman-teman. Oke, peminjaman dokumen terdapat dua cara penyampaian. Yang pertama, dokumen ditemukan saat pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan di kegiatan atau kantor wajib pajak. Nah, ini kan kalau misalkan kita di kantor, berarti kan ada buku, catatan, dan dokumen yang ditemukan tersebut pinjam pada saat itu juga, dan pemeriksa pajak membuat bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen. Sebagaimana yang dimaksud pasal 28 ayat 1 huruf A Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 dari 2013. Nah, terkait dengan adanya membuat bukti peminjaman ini juga kondisional nih, ada yang ngasih ya, kadang yang istilahnya ya udah orang pajak nggak buat bukti peminjaman ini. Nah, jadi macam-macam tanda terimanya lah, tanda terima dokumen. Jadi saya juga nggak bisa apa namanya, sebenarnya ya kita sebagai wajib pajak pada saat di proses pemeriksa ketika kita menyerahkan dokumen itu hak kita meminta tanda terima ke mereka gitu ya. Terus yang kedua, dokumen yang menurut pemirsa diperlukan selama proses pemeriksaan untuk menghitung pajak terutang. Nah, sama ya, buku catatan dokumen ini belum dimuat oleh pemirsa, tapi seharusnya wajib pajak membuat. Nah, pemeriksa akan membuat surat permintaan pinjaman buku. Nah, ini kan berarti berupa surat permintaan pinjaman buku, catatan, dan dokumen sebagai dasar peminjaman dokumen. Apa yang tertulis dalam surat tersebut mungkin saja tidak persis sama namanya dengan yang dimiliki. Jadi meskipun di surat dimintainnya buku besar, tapi kita ngeklaimnya GL ya boleh-boleh aja. Yang terpenting kan tujuannya sama seperti itu. Misalkan begini, dimintain rekening koran, tapi kita ngasihnya rekening koran yang sifatnya Excel yang udah kita catatkan, itu boleh-boleh aja. Yang terpenting apa? Tujuannya sama seperti itu. Jadi pada dasarnya dokumen-dokumen yang diminta oleh tim pemeriksa adalah sebagai dasar untuk dilakukannya penghitungannya pajak terutang. Jadi seperti itu. Jadi dasar-dasar si pemeriksa harus berdasarkan data-data yang dimiliki oleh wajib pajak. Nah, apakah boleh pemeriksa menentukan besaran pajaknya sewenang-wenangnya atau sesuka-sukanya dia? Kalau saya jawab boleh, nanti kita bahas. Jangka waktu penyampaian dokumen. Nah, Undang-Undang KUP memberikan batas waktu itu hanya 1 bulan untuk wajib pajak yang menyampaikan dokumen yang diminta oleh pemeriksa pajak. Ketentuan ini diatur di pasal 29 ayat 3A Undang-Undang KUP. Nah, sebelum 1 bulan terlewati, pemeriksa pajak akan membuat surat peringatan nih. Kan pertama ada surat peringatan yang pertama. Jadi sebelum 1 bulan, seharusnya
pemeriksa itu harus memberikan surat himbauan ya, yaitu surat peringatan pertama ya setelah 2 minggu sejak tanggal penyampaian surat permintaan peminjaman buku itu dikirim. Nah, terus yang kedua, surat peringatan kedua setelah 3 minggu sejak tanggal penyampaian surat permintaan peminjaman buku catatan dokumen. Nah, oke teman-teman, ini kan secara aturan ya, tapi kalau misalkan kita ngomong secara eh, pengalaman saya ya, bila mana dalam waktu 1 bulan ini tidak dipenuhi ya dokumen-dokumen tersebut, tapi kita minta alasan yang jelas kepada tim pemeriksa, itu masih diperbolehkan, gitu ya teman-teman. Jadi meskipun sudah ada aturannya, tapi untuk sampai saat ini saya masih belum menemukan ya tim pemeriksa yang terlalu saklek. Jadi harus 1 bulan terkait dengan apa namanya, misalkan nanti ngulur-ngulur waktu segala macam, ya itu tergantung nanti pemeriksa yang mengasih atau enggak. Sebenarnya. Oke, oke. Konsekuensi dokumen tidak dilengkapi oleh wajib. Nah, fungsi dokumen kan yang dipinjam adalah untuk menguji kebenaran SPT yang dilaporkan karena seharusnya SPT dibuat berdasarkan kegiatan sebenarnya oleh si wajib pajak. Nah, dan setiap kegiatan wajib pajak hukumnya didokumentasikan. Jika tidak ada dokumen, maka dapat disimpulkan bahwa SPT yang dilaporkan tidak benar. Ya, jadi ini teman-teman, kan tadi saya udah bahas. Kalau misalnya kita nggak mau kasih datanya gimana? Ya boleh aja, tapi konsekuensinya seperti ini. SPT kita dianggap tidak benar. Nah, dalam hal dokumen yang dipenuhi hanya sebagian, maka hal terpenting adalah pendapat pemeriksa pajak. Jadi, apakah dengan dokumen yang ada tersebut pemeriksa pajak dapat menghitung besar penghasilan kena pajak berdasarkan bukti kompeten yang cukup sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan? Jika jawabannya tidak. Nah, hati-hati teman-teman. Jadi ketika nantinya dalam proses pemeriksaan kita nggak mau memberikan dokumen-dokumen pendukung terkait dengan pemeriksaan pajak, hanya ancamannya seperti ini. Jadi pemeriksa pajak berhak melakukan perhitungannya sendiri ya. Jadi nggak nggak mengikut terkait dengan SPT. Jadi di SPT kita ini dianggap sebagai SPT yang tidak benar. Jadi seperti itu ya. Maka pemeriksa akan menentukan ya di sini jelas. Maka pemeriksa akan menentukan besarnya pajak terutang secara jabatan. Oke, ketika kita masuk ke dalam dunia perpajakan secara jabatan ya, secara ada kalau misalkan ada kata-kata secara jabatan, berarti artinya pemeriksa akan menentukan nilainya sesuai dengan apa yang mereka ketahui, apa yang mereka tentukan. Jadi bukan berdasarkan data. Nah, jadi secara jabatan. Jadi kalau dibilang sewenang-wenang ya enggak ya. Jadi dalam arti wajib pajak sudah dikasih kesempatan. Ayo kamu sini data-datanya kumpulkan ke kami agar kami bisa menentukan besaran pajak kamu. Tapi jika kamu tidak bisa apa, memberikan dokumen-dokumen pendukung dan segala macam, makanya kita bisa menentukan besarnya pajak sesuai dengan apa yang diketahui oleh si pemeriksa. Jadi gitu ya teman-teman. Oke. Nah, perhitungan penghasilan kena pajak kemudian menggunakan norma pasal 3 Peraturan Dirjen Pajak 17 garing PJ garing 2012 yang mengatur dalam hal terhadap wajib pajak badan atau orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau kerja bebas dilakukan pemeriksaan sebagian diatur dalam undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, ternyata wajib pajak orang pribadi atau tersebut tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti penduknya, penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Nah, jadi gambarnya seperti ini teman-teman. Sebagai contoh, ada sebuah kasus misalnya seperti ini, wajib pajak ya.
menggunakan menggunakan jasa instalasi misalkan ya, kayak instalasi elektronik atau instalasi AC, pemasangan AC segala macam dalam skala besar. Nah, untuk eh, terkait dengan adanya jasa tersebut, berarti kan mau nggak mau kita sebagai penerima manfaat ya, sebagai pembeli ya, kita juluki sebagai pembeli, mau nggak mau kan kita harus melakukan pemungutan PPh 23. Nah, teman-teman kan sudah belajar nih soal tax planning dan segala macam. Nah, ketika kita harus diwajibkan memotong PPh 23, namun ternyata kita tidak memotong, nah, makanya dalam hal itu meskipun kita nggak memberikan dokumen PPh 23 tersebut, tapi si wajib pajak memiliki bukti dari lawan transaksi lainnya, ya udah mengakui pendapatan dari tempat kita, maka dari situlah wajib pajak bisa menentukan besaran pajaknya. Atau seperti ini, teman-teman kan pasti tahu ya, kalau misalkan PPh pasal 4 ayat 2 ya, terkait dengan konstruksi, itu ada beberapa perhitungan ya, ada yang 2%, ada yang 6%, ya, ada yang 3%, nah bervariasi. Nah, biasanya kalau misalkan kita tidak memberikan dokumen yang sesuai dengan standarnya si pemeriksa, maka pemeriksa akan memutus secara jabatan, yang artinya atau norma perhitungannya dihitung secara yang paling besar ya. Jadi ada 2%, misalkan ada 2%, 3%, ada 4% ya. Dan dia ngambilnya yang paling tinggi, yang 6%. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi mengambil norma perhitungan yang paling besar. Jadi intinya seperti itu. Makanya hati-hati ketika sudah dimulai wajib pajak ini dimulai pemeriksaan, maka dari hal itu kita harus menganggap hal tersebut lebih serius ya. Beda sama SP2DK. Karena apa? Karena pemeriksaan ancamannya adalah dikeluarkannya produk hukum. Begitu ya teman-teman. Oke, pemeriksaan eh, secara ini ya, secara perpajakan memang sungguh ditakuti ya oleh wajib pajaknya, termasuk saya lah ya. Saya kalau misalkan nantinya hmm, dapat surat pemeriksaan ya terkait dengan orang pribadi saya juga tentunya wah akan khawatir, akan resah, akan panik. Tapi apakah kita bisa melakukan penolakan pemeriksaan? Tentu boleh. Nah, ini ya teman-teman. Jadi meskipun nantinya kita akan ada proses pemeriksaan, kita dapat surat ya, terus ada istilahnya kan pemeriksaan timbul biasanya karena uh, biasanya nih timbul pemeriksaan karena satu di proses SP2DK kita tidak bisa menyelesaikan secara win-win solution antara wajib pajak dengan fiskus. Nah, ini di SP2DK maka si AR ketika memang belum menemukan titik kesepakatan antara wajib pajak dengan fiskus, maka AR akan mengusulkan pemeriksaan ke Kanwil, ke pusat ya. Jadi mereka langsung mengusulkan, oh ini si WP ini eh, di selama SP2DK tidak menaati atau istilahnya kita belum ada kesepakatan nih antara fiskus dengan wajib pajak yang dimana menurut fiskus misalkan hutang pajak dia itu harus 2M tapi si wajib pajak nggak terima akhirnya agar istilahnya di tugas SP2DK ini atau si AR ini ya yang selaku si fiskus tugas mereka selesai karena ya harus dilimpahkan ke pemeriksaan. Nah, itu ya yang sebab pertama. Kedua, atau memang tanpa adanya SP2DK, tapi dari pusat menilai bahwa ada indikasi nih WP ini kok masa 5 tahun sudah beroperasi rugi terus, ya kan? Apakah mungkin? Tapi sedangkan perusahaan ini masih tetap jalan gitu. Kok aneh gitu. Makanya dari pusat mempertimbangkan, wah ini kayaknya wajib pajak perlu diperiksa nih. Nah, jadi seperti itu ada dua kemungkinan ya teman-teman, bisa karena usulan pemeriksaan dari SP2DK atau memang adanya hasil penelitian dari Dirjen Pajak sendiri atau dari pihak Kanwil. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, ketika sudah adanya terbitnya pemeriksaan, makanya dari sini
Maka dari itu kita sebenarnya bisa teman-teman menolak pemeriksaan. Tapi ada akibatnya ya. Pemeriksaan pajak bisa saja tidak diketahui kapan datangnya ya, karena memang kita nggak ada yang tahu siapa yang ya istilahnya pemeriksaan pajak ini bisa datang kapan saja ya. Kadang ada wajib pajak yang sebenarnya dalam pengisian SPT ya nggak sesuai dengan aturan lah, nggak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pajak lah. Nah, istilahnya ngisi SPT-nya asal-asalan tapi bisa lolos dari pemeriksaan ya kan. Nah, itu bisa aja terjadi karena kita nggak tahu nih pemeriksaan kapan datangnya. Nah, karena pemeriksaan pajak merupakan wewenang penuh dari Dirjen Pajak sehingga pertanyaan apakah boleh ya sebagai wajib pajak menolak untuk diperiksa? Boleh ya. Berdasarkan pasal 36 dan 37 Peraturan nomor 17 garing PMK titik 03 garing 2013 tentang cara pemeriksaan yang kalau sekarang udah diubah ya ke PMK nomor 18 garing PMK titik 03 garing 2021 dalam hal wajib pajak wakil atau kuasa dari wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan lapangan untuk menguji kepatuhan dan pemenuhan wajib perpajakan menyatakan menolak ya, untuk dilakukan pemeriksaan termasuk menolak menerima surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan wajib pajak wakil atau kuasa dari wajib pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan. Jadi pada intinya, misalkan kita sebagai wajib pajak dapat nih surat pemeriksaan. Oh, enggak ah, saya nggak mau ah, saya nggak mau diperiksa. Saya rasa pemeriksaan SPT saya benar segala macam gini-gini. Kita boleh melakukan penolakan tersebut dengan catatan kita menulis surat pernyataan penolakan pemeriksaan. Ya, jadi harus ada surat pernyataannya dulu nih. Kalau misalkan memang yang nggak mau diperiksa adalah dari wajib pajaknya, bukan dari pihak pemeriksanya. Nah, ini akibatnya belum. Selanjutnya, apabila wajib pajak menolak mendatangi surat pernyataan penolakan pemeriksaan pajak akan membuat berita acara penolakan. Nah, jadi meskipun nantinya udah ada nih surat pernyataan, tapi wajib pajak juga nggak mau ini ya, wajib pajak nggak mau menandatangani surat pernyataan tersebut. Nah, dari sinilah akibatnya. Sehingga pemeriksa pajak dapat melakukan penetapan pajak secara jabatan atau pemeriksaan bukti permulaan. Apakah masalah selesai? Enggak tambah pusing ya. Karena apa? Karena akan ditetapkan penetapan pajak secara jabatan. Yang artinya kita nggak tahu nanti nominalnya berapa. Ya jadi gambling ya, bisa lebih besar atau bisa lebih kecil. Jadi begitu ya teman-teman. Kalau saya suruh milih ya, lebih pilih mana pemeriksaan atau saya menolak pemeriksaan, saya lebih baik diperiksa. Karena ketika nanti adanya penolakan ya kita menolak untuk dilakukan pemeriksaan, maka penetapan penghitungan pajaknya secara jabatan, gambling dong. Iya kalau tambah kecil. Tapi kan biasanya kan temuan-temuan awal si pemeriksa lebih besar apa yang kita bayangkan. Jadi seperti itu. Makanya harus hati-hati. Atau yang parahnya diusulkan untuk pemeriksaan bukti permulaan. Nah, ya, kalau untuk pemeriksaan bukti permulaan mungkin kalau sudah sampai parah banget ya parah dalam arti surat pernyataan penolakan aja tuh nggak ditandatangani gitu loh. Jadi mungkin agak sedikit istilahnya benar-benar wajib pajak nih ya deg banget lah, istilahnya susah banget lah untuk benar-benar dia tuh nggak tahu kemana nih istilahnya benar-benar cuek lah sama hal pemeriksaan ini. Nah, kalau sudah berbicara pemeriksaan bukti permulaan, berarti dalam hal ini ya kalau kalau misalkan kita belajar di perpajakan bukti permulaan itu sudah merujuk ya, meruntut ke hal-hal yang berbau pidana. Artinya pemeriksaan bukti permulaan ini ya alangkah awal untuk ditetapkan sebagai awal ya, awal pemeriksaan ditetapkan sebagai terpidana. Jadi awal mulanya ada apa istilahnya hukum-hukum pidana ini istilahnya nanti harus bayar berapa-berapa ya ditentukan nanti hasilnya di pemeriksaan bukti permulaan. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi saya ingatkan lagi ketika memang yang nanti ada proses ada tahapan pemeriksaan ya, ada surat pemeriksaan. Saran terbaik dari saya adalah harus tetap dilaksanakan.
ya, dan dilengkapi dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa. Karena terus terang, selama di pengalaman saya, ketika ditetapkan pajak secara jabatan itu tidak enak. Tentu pajak akan istilahnya menaruh angka yang sesuka-suka dia. Jadi tidak ada dasar, tidak ada apa namanya perhitungan berdasarkan dokumen dan sebagainya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting yang harus menjadi pertimbangan wajib pajak sebelum menolak dilakukannya pemeriksaan adalah pasal 39 ayat 1 huruf E Undang-Undang KUP ya yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja teman-teman membaca setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pemeriksaan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali pajak terutang yang tidak atau kurang lebih dibayar dan paling banyak 4 kali. Jadi kalau denda maksimalnya itu 4 kali, misalkan utangnya 1 M, berarti kita harus bayar 4 M. Jadi begini teman-teman ya, ini ketika ada pemeriksaan, jangan sampai ditolak, harus kita terima. Pengujian oleh pemeriksaan, ya mas, pengujian oleh pemeriksa ya. Pemeriksa pajak akan melakukan pengujian untuk menghitung pajak terutang dengan menggunakan bukti catatan dan atau dokumen yang dipinjam berdasarkan pasal 15 ayat 2, 3 dan 4 PMK 17 garing 2013 junto PMK 18 2001. Disebutkan jenis pengujian pemeriksaan sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan dilakukan di jenis pemeriksaan lapangan dan jangka waktu pengujiannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A paling lama 6 bulan. Ini sebelumnya sudah pernah kita sempat singgung ya, sempat kita bahas juga ya. Terus yang kedua, jenis pemeriksaan kantor, jangka waktunya pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A paling lama adalah 4 bulan. Nah, ini terkait dengan pemeriksaan kantor yang dihitung sejak tanggal wajib pajak atau dewasa dari wajib pajak, anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal SPHP disampaikan. Ya, ini sebelumnya sudah sempat kita bahas. Nah, terus ketiga, pemeriksaan atas data konkret. Oh, ini teman-teman, ada hal yang baru ya di di apa namanya di materi pemeriksaan pajak. Nah, sekarang tuh ada pemeriksaan atas data konkret. Jadi sifatnya ini pemeriksaan yang lebih cepat. Jadi nggak seperti pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor yang sebagaimana untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Nah, dalam dalam hal pemeriksaan atas data konkret ini dilakukan dengan pemeriksaan kantor. Jadi si pemeriksa ini nggak perlu datang menemui wajib pajak di tempat wajib pajaknya. Jadi nggak ada pemeriksaan lapangan itu nggak ada di situ. Nah, jangka waktu pengujiannya pun juga cukup cepat, yaitu adalah 1 bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak atau wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada wajib pajak, wakil kuasa pegawai atau anggota keluarga yang terdaftar dari wajib pajak. Nah, berhati-hatilah ya. Jadi begini teman-teman, untuk pemeriksaan atas data konkret sebagai gampangnya seperti ini. Sekarang kan sudah marak ya adanya penjualan online via Tokopedia, Blibli ya, pokoknya para e-commerce itulah. Jadi sekarang wajib si Fiskus ya, pemerintah atau para pejabat pajak itu bisa mengakses data-data tersebut, data-data penjualan si wajib pajak di online itu berapa sih ya kan. Nah, artinya maksud dari pemeriksaan data konkret ketika si Fiskus ya pemeriksa pajak sudah menemukan adanya data-data yang dinilai sudah valid dan istilahnya dapat dipertanggungjawabkan maka akan dilakukan pemeriksaan data konkret gitu teman-teman, gampangnya seperti itu. Jadi nggak babi bu lagi istilahnya, si pemeriksa nggak usah apa namanya minta-minta dokumen-dokumen kamu segala macam gini ya. Sebenarnya dalam data konkret pun juga kita masih dikasih kesempatan untuk memberikan dokumen ya untuk mengklarifikasi atas temuannya si
pemeriksa itu ya, misalnya pemeriksa terima nih, kamu ada dijual di Blibli, ada ini nih, ada 10 M, tapi kok kamu di SPT kok hanya melaporkan penjualan hanya 8 M, berarti 2 M-nya kemana? Nah, kita mungkin bisa membuktikan, oh itu Pak ada retur, ada ini, kan mungkin seperti itu. Jadi untuk data konkretnya akan lebih cepat. Gitu. Proses pemeriksaan ini jauh lebih cepat, nggak bertele-tele seperti pemeriksaan menguji kepatuhan wajib pajak. Karena kan kalau pemeriksaan menguji kepatuhan wajib pajak, itu emang benar-benar dalam hal si pemeriksa sendiri pengen lihat bagaimana sih soal pembukuan secara perpajakannya si wajib pajak nih, bagaimana sistem perpajakannya, apakah sudah benar atau belum. Nah, dalam hal tersebut makanya lebih banyak waktu ya untuk terkait dengan pemeriksaan pengujian kepatuhan. Nah, berhati-hatilah bila dalam proses wajib pajak hanya menyerahkan sebagian dari buku. Nah, ini kalau misalkan kita hanya memberikan sebagian ya dokumen diminta atau bahkan tidak menyerahkan, komisi pajak dapat menghitung pajak secara jabatan. Oke, ini diulang lagi kata-katanya ya. Jadi kalau misalkan kita nggak memberikan data ya sebagaimana yang diminta oleh pemeriksa, maka akan dikenakan pajak secara jabatan. Oke, sebelum ke penyampaian SPHP ada yang masih nggak mudeng gitu, ada yang masih mungkin Pak, ah, apa nih kok bedanya data konkret atau dengan pemeriksaan pengujian kepatuhan tuh bedanya apa? Oke, Mbak Listi, Mbak Listi apa Mas? Mbak Listi. Oke, silakan Mbak Listi. Ada Eh, pertanyaan? Bertanya Pak, Silakan. saya Kameranya mana aja, apalagi lagi jalan. izin bertanya Pak. Mm-mm. Eh, saya masih bingung sih Pak tentang penyerahan dokumen itu ya. Jadi si wajib pajak itu yang memberikan ke kantor pajaknya itu atau orang pajaknya yang nanti datang ke apa ya ke kantor si wajib pajaknya itu Pak. Soalnya di kewajiban wajib pajak ini kan menyebutkan memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang barang bergerak atau tidak bergerak yang diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, Pak. Oke. Misal ada dokumen yang sebenarnya tuh emang hilang gitu, Pak, bukan bukan yang tidak mau diberikan, tapi yang hilang itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Oke. Saya ulangi ya, mungkin saya persingkat pertanyaannya Mbak Listi ya. Yang pertama pertanyaan yang Mbak Listi adalah kalau untuk permintaan dokumen itu teknisnya seperti apa? Karena kan di situ tadi dijelaskan si pemeriksa bisa bisa leluasa ya untuk memeriksa dokumen-dokumen si wajib pajak, betul ya Mbak Listi ya. Terus yang betul ya Mbak. Iya, Pak. Nah, terus yang kedua, gimana nih kalau misalkan dokumen-dokumen ini hilang, begitu kan? Iya, betul, Pak. Oke, oke yang pertama dulu ya, Mbak Listi saya jelaskan terkait dengan peminjaman dokumen. Biasanya di awal itu diberikan surat ya. Jadi pada saat surat biasanya berbarengan surat perintah pemeriksaan atau pemberitahuan pemeriksaan itu biasanya di belakangnya dilampirkan adanya permintaan dokumen apa aja sih yang harus dilengkapi. Nah, biasanya bersamaan tuh untuk dokumen-dokumen apa aja nih yang diperlukan untuk dilakukan pengkajian oleh si pemeriksa. Nah, misalkan dalam hal penyampaian surat, kan pastikan ketika ada penyampaian surat, si wajib pajak suruh datang nih, ya kan, suruh menghadap. Biasanya ada undangannya tuh. Biasanya sih kurang lebih 4 sampai 5 hari lah setelah surat itu disampaikan, nah wajib pajak datang. Nah, biasanya pada saat pertemuan pertama itu di follow up nih sama pemeriksa. Bu, Pak, gimana data-data yang kemarin saya minta, apa yang ada, apa yang sudah ada yang bisa diberikan gitu. Beberapa, oh Pak ada Pak rekening koran nih saya bisa ngasih. Oke, kasih. Otomatis kan nggak bisa dipaksakan juga, harus lengkap secara langsung, nggak. Biasanya seperti itu. Nah, terus ketika dalam proses pemeriksaan berjalan, ternyata kan masih ada yang kurang nih. Si pemeriksa punya wewenang ya melakukan pemeriksaan lapangan. Ya, balik lagi apabila memang dibutuhkan ya secara kondisional
dibutuhkan apabila memang pajak tersebut ya misalkan kayak manufaktur ya, terus eh, apa misalkan juga kayak apa sih konstruksi. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang urgent-urgent lah, yang menurut si wajib pajak nih, si pemeriksa pajak, wah kayaknya kita harus perlu nih pemeriksaan lapangan. Nah, ketika kita melakukan pemeriksaan lapangan, berarti kan otomatis wajib pajak, pemeriksa pajak ya si Fiskus ini menilai apakah memang benar si perusahaan manufaktur ini sedang tidak berproduksi ya. Apakah benar eh, si perusahaan manufaktur ini eh, ya istilahnya kan kalau di laporan misalkan ya di laporan wajib pajaknya penjualannya menurun ya karena COVID misalkan. Apakah benar ya proses produksinya menurun? Nah, itu kan harus dicek nanti pada saat proses lapangan. Jadi seperti itu untuk jawaban yang pertama. Terus jawaban yang kedua, bagaimana data hilang? Itu dia teman-teman. Bagaimana kalau data hilang? Jadi mau nggak mau, ya kita yang ini, kita yang merugi. Ketika memang data itu hilang, otomatis wajib pajak akan melakukan perhitungan secara jabatan. Atau dengan gampangnya mereka melihat pelaporan-pelaporan pajak kita aja. Ya, misalkan ke SPT PPN. Ya, SPT PPN kan secara langsung kan sudah diketahui nih ya sama si Fiskus ya sama orang pajak sama pemeriksa secara sekarang kan udah dilihat secara online ya jadi udah mereka akan menghitungkan secara jabatan kalau misalkan data itu hilang gitu. Oke Mbak Lesti masih kurang jelas atau gimana Mbak? Berarti pas di apa pas dikasih ini ya Kak surat pemberitahuan si Hmm. wajib pajak ini menyiapkan dokumennya terus memberikan ke pemeriksa pajak. Nah kalau Hmm. misalkan dirasa kurang dan dikasih Hmm. jangka waktu gitu tetapi tidak dilengkapi, eh, Hmm. selanjutnya dilakukan pemeriksaan lapangan gitu ya Pak jika diperlukan. Iya, betul. Jadi untuk pemeriksaan lapangan itu jika diperlukan ya. Nah, tapi terkait dengan follow up dokumen maka dari itu kan makanya kan tadi saya bilang ada peringatan kedua, peringatan ketiga terkait dengan dokumen misalkan belum lengkap ya. Ya udah, di situ harus ditaati. Jika memang kita nggak pernah menaati atau yang nggak menggubris, ancamannya itu secara jabatan. Oke, bisa dipahami Mbak Isti? Bisa Pak, terima kasih Pak. Jika belum paham nggak apa-apa tanya aja. Hak Anda sebagai mahasiswa. Oke, ada lagi teman-teman yang masih bingung mungkin? Oke, Mbak Putri. Saya izin sambil minum dulu ya. Nah, ya silakan Mbak Putri. Hmm, berarti ini di luar materi ya Mbak Putri. Nah, jadi itu namanya gathering. Itu menarik ya teman-teman. Itu di luar materi kita. Jadi misalkan ini kita ngomongnya sudah jauh nih ya Mbak Putri ya. Apabila sudah keluar produk hukum, terus wajib pajak nggak mampu bayar. Nah, tim penagihan atau jurusita ya pasti kan harus ada langkahnya tuh surat paksa dulu. Nah, sorry sebelum ada surat paksa ada surat teguran. Nah, dikeluarkan surat teguran, habis itu surat paksa. Nah, habis surat paksa nggak bisa, mau nggak mau blokir rekening, ya. Habis blokir rekening, nah setelah itu eh, setelah blokir rekening, setelah itu kalau nggak salah, oh ya pengambilan aset wajib pajak. Jadi mau nggak mau harus harta-hartanya ditarik-tarikin. Nah, setelah setelah tidak bisa melunasi seluruh hutang-hutangnya tersebut, ya hartanya aja nggak bisa dibayar, maka digantikan oleh badannya si wajib pajak, yaitu adalah gazeling, ya di penjara ketika memang si wajib pajak itu tidak dapat membayar tagihan-tagihan pajak sebagaimana mestinya atau tagihan-tagihan pajak yang tertuang di dalam surat ketetapan pajak. Oke, itu satu ya masalah gazeling ya perlu dipahami itu di luar materi kita. Nah, kalau untuk pidana ya, pidana karena kan gazeling itu kan timbulnya bukan karena pidana.
ya. Timbulnya karena ada hutang pajak yang tidak dapat dibayarkan oleh si wajib pajak meskipun sampai ke harta-hartanya. Ini udah habis banget ya, akhirnya mau nggak mau ya udah diganti sama badan, ya, diganti sama kurungan, itu namanya gazing. Jadi jual materi. Nah, terus ini masih ada, kan tadi kan Mbak Putri sempat menyinggung ya, bagaimana kalau pidana. Nah, begitu ya Mbak Putri. Jadi ketika pidana ya, awal mula pemeriksaan pidana itu adalah langkah pertama adanya bukti permulaan ya. Jadi ketika memang dilihat ketika pemeriksaan, misalkan contohnya ya, pemeriksaan si wajib pajak nggak kooperatif ya, hak pemeriksa untuk mengusulkan bukti permulaan ya. Jadi bila mana memang dalam proses pemeriksaan nggak lancar nih, maka dari itu si pemeriksa bisa nih mengusulkan ke Kanwil untuk dilakukan bukti permulaan. Udah nih Pak, wajib pajak tidak kooperatif, saya sebagai pemeriksa mengusulkan untuk dilakukannya bukti permulaan terhadap wajib pajak A. Nah, ketika proses bukti permulaan, nah itu kan ada serangkaian lagi acara. Nah, ketika bukti permulaan sudah dilakukan ya, maksudnya sudah prosesnya sudah selesai. Nah, makanya dari itulah sudah ada istilahnya namanya disebutnya SP2B kalau nggak salah. Nah, dalam arti si wajib pajak ini sudah ada nih, udah ada penetapan dari orang pajak. Istilahnya pelanggaran dia itu di mana ya kan, pelanggaran dia di seperti apa. Nah, setelah itu si wajib pajak diharuskan untuk membayar itu tadi denda 2 kali atau 4 kali lebih besar. Bila mana denda atau pajak terutang tersebut tidak dibayarkan, balik lagi ya. Itu nggak usah pakai ada surat paksa lagi, nggak usah ada surat teguran lagi ya. Mau nggak mau itu sudah berkasnya masuk ke kejaksaan, dilimpahkan ke kejaksaan. Beda-beda lagi ranahnya. Nah, di Undang HPP ini yang terbaru, ini saya sempat juga menyinggung ya. Jadi saya pernah ada case seperti ini. Di Undang HPP sekarang ini sudah diatur. Jadi bila mana kita apa ya, dinyatakan adanya unsur pidana ya, sudah dinyatakan sebagai terpidana dan berkas kita sudah dilimpahkan ke kejaksaan ya, artinya sudah P21. Nah, dalam hal ini di dalam perpajakan sebelum HPP, sebelum harmonisasi undang-undang perpajakan itu kita langsung dipenjara. Nah, di HPP ini ada di pasal berapa saya lupa ya. Nanti kita akan bahas di hukum pajak. Nah, di HPP ini di mana ketika sudah dilimpahkan ke kejaksaan ya, si wajib pajak yang terpidana ini belum dilakukan pemenjaraan. Nah, kapan dilakukan pemenjaraannya? Setelah adanya putusan hakim. Jadi dari misalnya kalau kita belajar menyinggung hukum sedikit ya untuk soal pidana perpajakan ya. Jadi misalkan kita dari bukti permulaan ya, bukti permulaan ternyata si wajib pajak masih belum bisa membuktikan kalau misalkan dia tidak bersalah, akhirnya kan turun tuh SP2B ya. Otomatis berkas-berkas berkas-berkas dari si pajak dilimpahkan ke kejaksaan ya. Setelah di kejaksaan ya ternyata sudah komplit dan segala macam, berarti P21 dan akan dilimpahkan ke pengadilan. Nah, itulah adanya proses persidangan. Nah, ketika proses persidangan, nah itu kan nanti wajib pajak diberikanlah kesempatan untuk membela lah segala macam dan bla bla bla. Nah, ketika itu adanya putusan hakim nantinya, endingnya di dalam persidangan itu ada putusan hakim. Nah, ketika hakim sudah inkrah ya istilahnya sudah menyebutkan, oh ini nanti si terdakwa A akan dipenjara sekian sekian sekian. Kan tadi kan aturannya ya paling minimal 6 bulan atau maksimal 6 tahun. Nah, itu tergantung nanti hakim yang akan menilai. Tapi ingat, hakimnya bukan hakim pengadilan pajak, tapi hakim di pengadilan umum. Jadi gitu teman-teman. Nah, ini untuk yang harmonisasi perpajakan. Jadi penjaranya itu setelah putusan hakim. Tapi sebelum adanya harmonisasi peraturan perpajakan, di penjaranya itu sejak ada SP2B itu. Jadi ketika berkas dilimpahkan ke jaksa, nah, disitulah wajib pajak terpidana inilah harus dipenjara. Nah, saya mau cerita sedikit teman-teman. Saya pernah
ketemu case seperti ini ya pada saat ini cerita lucu sih sebenarnya. Jadi pada saat itu di tahun 2022 ya, harmonisasi perpajakan itu baru diresmikan 2 bulan atau 1 bulan gitu. Nah, kami mendapatkan klien yang case-nya soal pidana. Nah, jadi case-nya itu sebenarnya sudah dilalui pemeriksaan. Nah, setelah pemeriksaan akhirnya diusulkan tuh ke bukti permulaan itu kejadiannya terkait dengan pajak 2014 sampai 2015 ya. Terkait ada indikasi pemalsuan faktur pajak. Nah, menyeramkan kan? Nah, cuman di situ kami sudah sepakat kan istilahnya sudah berkeyakinan bahwa memang si wajib pajak ini nggak bisa langsung dipenjara meskipun nantinya nggak bisa melunasi utang-utangnya tersebut ya karena kan berat sekali tuh utang pajaknya aja 1 M berarti kalau dikali 4 misalkan ya berarti 4 M itu kan cukup besar ya kita bayar dendanya aja tuh 3 M. Akhirnya udahlah kita melalui proses pengadilan dulu. Jadi nanti terserah hakim ya kita melakukan pembelaan di persidangan. Jadi kalau misalkan melakukan pembelaan di pajak maupun di kejaksaan itu agak susah. Jadi kita coba di pengadilan. Nah, ketika kita melalui proses tersebut, tahu-tahunya si wajib pajak yang saya dampingi ini dipenjara. Karena aturan sebelumnya kan memang ketika sudah dilimpahkan ke kejaksaan, berarti tandanya si wajib pajak ini kan harus dimulai kurungannya kan. Nah, si wajib pajak langsung dikurung saat itu juga. Nah, disinilah kok bisa orang ini undang-undangnya masih baru kok. Nah, itulah di situ akhirnya kita debat dan kolot dan sebagainya akhirnya dikeluarkan. Nah, disitulah undang-undang makanya dalam hal ini teman-teman semua ketika nantinya akan menjadi konsultan pajak ya itu harus paham juga soal undang-undang atau aturan-aturan. Jadi meskipun mereka ya, kan lucu ya, undang-undang mereka yang buat, undang-undang mereka yang meresmikan, tapi kok mereka sendiri yang nggak menaati undang-undang tersebut. Nah ini sebagai ini aja sih cerita lah, cerita lucu saya. Akhirnya kok bisa gitu ya. Memang undang-undang harmonisasi itu masih anget gitu loh. Ya, jadi begitu. Oke, Mbak Putri, saya jadi melebar kemana-mana. Sudah jelas apa yang saya ini kan? Oke, siap. Ada lagi yang mungkin masih bingung, teman-teman? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut. Bapak, Ya, maaf izin siapa? tanya. Oke, Mbak Ya Desi. sih Pak. Jadi tadi yang saya catat tuh terkait surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan sama SP2 atau tadi saya searching Google itu surat perintah pemeriksaan. Jadi untuk urutannya itu tuh diberikan surat pemberitahuan dahulu baru ada surat SP2 itu ya Pak? Atau saya salah? SP2. Iya, SP2 dulu atau? Ya, itu SP2 itu surat perintah pemeriksaan. Oh, oke oke Pak. Soalnya saya cari di Google surat perintah sih Pak. Iya. Oke, siap Pak. Jadi gini teman-teman ya. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Saya kan juga manusia. Jadi dalam arti bagus cermat Mbak Desi. Jadi SP2 itu adalah bahasanya surat perintah pemeriksaan gitu ya. Jadi kalau jadi jangan sampai dibedakan tuh SP2 sama surat perintah pemeriksaan itu sama maksudnya. Oke. Kalau SP2B ada B-nya nih, nah berarti kan surat perintah pemeriksaan bukti permulaan. Itu beda ya, itu di ranah yang beda. Jadi begitu ya Mbak Desi ya, cukup dipahami ya. Oke teman-teman, ada yang masih ini belum paham, belum ngerti? Silakan. Udah jam 11 ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah hal yang terpenting dalam rangkaian pemeriksaan. Itu adanya penyampaian SPHP, surat pemeriksaan, surat keputusan hasil pemeriksaan pajak ya. Oh sorry, SPHP adalah surat pemberitahuan hasil pemeriksaan ya. Jadi teman-teman harus perlu diingat SPHP surat pemberitahuan hasil
pemeriksaan. Nah, ini hal yang terpenting dalam rangkaian pemeriksaan. Karena apa? Karena setelah kita dalam proses sudah diberikan surat, sudah bertemu, sudah dilakukan pemeriksaan lapangan, sudah dilakukan peminjaman dokumen, ya, makanya setelah itu barulah adanya penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Atau gampangnya seperti ini, ini adalah rangkuman yang diberikan oleh fiskus atau pemeriksa. Nah, jadi dalam SPHP ini itu jelas si perusahaan ini yang PPh badan kamu kena 2M, PPh 21 kamu kurang bayar 500 juta, terus PPh 23 kamu diklaim kurang bayar 200 juta, dan seterusnya masing-masing objek-objek pajaknya disebutkan di dalam SPHP ini gitu. Jadi intinya seperti layaknya kesimpulan lah, kesimpulannya si pemeriksa begitu ya. Oke, bila nah ini SPP terkait pajak dapat sebagai surat pemberitahuan hasil pemeriksaan baik secara langsung maupun tidak langsung. SPHP berisi hasil ya teman-teman ya, berisi hasil pemeriksaan yang dilakukan pemeriksa pajak beserta daftar temuan selama pemeriksaan. Jadi gini teman-teman, saya misalkan jadi konsultan pajak ya, di dalam tingkat pemeriksaan saya nggak tahu nih mereka tuh saya nggak ngedampingin lah dalam proses pemeriksaan. Jadi saya mulai dari keberatan ya. Jadi saya selama proses pemeriksaan ini saya nggak mendampingi misalkan. Nah, bagaimana sih saya tahu gitu kan eh, dari klaim-klaim pemeriksa atau hal-hal apa sih yang dilakukan, kok bisa sih ini dikoreksi, kok bisa sih oleh pemeriksa, apa sih yang ditemui oleh pemeriksa nantinya di SPHP ini. Makanya SPHP ini adalah penting buat kita. Karena dari sinilah kita tahu gitu alasannya apa nih orang pajak kok bisa-bisanya ngoreksi pajak kita. Nah, itu dari situ. Nah, atas SPHP wajib pajak harus menyampaikan tanggapan tertulis baik setuju maupun tidak setuju sebagian atau seluruhnya. Nah, jadi setelah adanya SPHP, kita sebagai wajib pajak diberikan hak untuk menanggapi SPHP tersebut. Ya, jadi nggak serta merta SPHP harus kita terima itu enggak. Jadi harus kita eh, bisa setujui maupun tidak setujui. Nah, ada hal yang penting ya teman-teman dalam tanggapan SPHP ini kan saya menuliskan ya baik setuju maupun tidak setuju. Nah, dalam tanggapan SPHP ini teman-teman harus hati-hati. Ketika teman-teman menanggapi SPHP, jangan teman-teman berkata setuju terkait objek pemeriksaan wajib pajak terkait dengan pemeriksa pajak. Karena apa? Ketika tanggapan SPHP tertuang atau tertulis setuju, otomatis wajib pajak tidak dapat melakukan permohonan banding. Ini nggak bisa dibawa ke banding. Jadi ketika membuat tanggapan harus ada kata-kata tidak setuju. Nah, agar kita dapat melakukan upaya hukum ya ke banding maupun jangan istilahnya nggak usah ke banding, di keberatan pun juga nggak bisa. Nah, jadi setelah setelah SKB-KB keluar kan kita kan bisa keberatan ya, upaya hukum kita bisa keberatan. Nah, ketika dinilai adanya tanggapan SPHP yang menyatakan kami setuju terkait dengan objek pemeriksaan yang dilakukan pemeriksa. Nah, berarti objek pajak tersebut tidak dapat dibawa ke keberatan. Nah, ini harus hati-hati ya teman-teman. Oke, saya minta kesetujuan dulu dari teman-teman. Kepingin nggak istilahnya mengetahui apa sih SPHP ini? Apa teman-teman udah tahu? Jadi kalau misalkan emang mau, ya udah nanti minggu depan saya kasih gambaran. Jadi SPHP-nya saya coret-coret, istilahnya para pihaknya saya tutupin dan segala macam. Gimana? Apa teman-teman sudah mengerti apa SPHP? Coba perwakilan. Setuju nggak minggu depan nanti saya buatin seperti itu? Setuju Pak, yang Nah, agak itu oke, nomor setuju ya. Jadi biar nggak ngawang-ngawang, jadi nanti saya perlihatkan nih SPHP itu seperti apa ya kan, pemeriksaan apa nanti ya di pertemuan berikutnya. Nanti akan saya buatkan semuanya. Jadi kita juga diberikan kesempatan ya dalam menanggapi SPHP ini kita diberikan kesempatan 7 hari ya untuk memberikan tanggapan.
gitu. Nah ini teman-teman ya, Mbak Desti ini bilang setuju. Padahal ya Mbak Desti itu sudah saya tugaskan untuk sudah saya ini nih, sudah saya apa namanya delegasikan untuk membuat tanggapan SPP. Nah itu dia sudah ini secara langsung Mbak Desti sudah paham. Nah, tapi karena mungkin teman-teman ada yang masih belum mengerti ya terkait dengan SPHP, nanti ya, minggu depan akan saya tetap share ke teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman ya. Oke, kita kalau misalkan ada soal berapa lama waktu kita menanggapi SPHP? 7 hari kerja ya, sejak SPHP diterima ya. Jadi nanti ada di bukti posnya itu, nah diterimanya kapan kita dikasih waktu 7 hari. Nah, dan dapat diperpanjang 3 hari kerja. Ini pun juga kita harus ada tektokan nih sama si pemeriksa. Tapi secara praktik, secara pengalaman saya, ini istilahnya dari 7 hari kerja ini, ya saya ngerjain tanggapan SPP itu cuma 2 hari lah. Jadi nggak lama-lama. Paling yang bikin kendala kalau misalkan direkturnya itu lagi di luar negeri segala macam. Nah itu biasanya tanpa harus ada aturan perpanjangan 3 hari pun juga ya orang pajak memaklumi seperti itu ya teman-teman. Nah kan kita sudah membuat tanggapan SPHP ini. Berarti tanggapan tersebut yang akan dijadikan dasar kita sebagai pedoman untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Jadi SPHP ini kan setelah kita menanggapi, nah itu ada nih nanti pertemuan lagi sama orang pajak. Yuk Pak, sini SPHP-nya, Bapak mau membahas apa nih? Apa yang Bapak nggak setujui dari SPHP kita? Oh Pak, saya nggak setuju A, B, C, D, ini, bla 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 ini. Kok Bapak meriksa, kok Bapak ngoreksi pajak PPh Badan segini sih? Kok Bapak ngoreksi PPh 21 segini, bla 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 sesuatu ya. Pokoknya sebagaimananya. Nah, tapi menurut pengalaman saya, ketika SPHP ditertuang misalkan 10M, ya di SKBKB ya tetap aja segini. Itu pengalaman saya ya. Karena apa ya? Karena mungkin secara gambaran SPHP ini adalah cerminan surat ketetapan pajak nanti begitu. Jadi kalau misalkan di SPHP ini 10M ya udah nanti di di surat ketetapan pajaknya biasanya 10M juga. Ya tergantung nanti argumen kita tuh seperti apa, tapi biasanya ya nggak diterima gitu loh karena menurut mereka ya kenapa nggak pas lagi proses pemeriksaan kemarin nih sebelum ada SPHP Anda bahas-bahas ini gitu kurang lebih. Nah kecuali saya pun juga pernah lah di drop dari misalkan SPHP segini terus di drop kok bisa jadi 5M ya itu nanti pada saat pembahasan akhir ini ada beberapa item-item yang memang si pemeriksa pajak dinilai kurang teliti ya dalam melakukan pemeriksaan komplain kita. Nah itu biasanya bisa di drop sehingga surat ketetapan pajaknya itu bisa sesuai apa yang mau kita gitu teman-teman. Jadi dalam pembahasan ini masih ada kemungkinan ya meskipun sedikit. Tapi kalau ditanya emang pernah Pak di drop, saya pernah berpengalaman eh, dari SPHP nilainya segini bisa turun karena di saat itu saya menilai bahwa ada ketidaktelitian si pemeriksa pajak karena pemeriksa pajak juga manusia dan saya juga manusia jadi seperti itu. Jadi kita manusia tidak luput dari masalah dan salah ya. Setelah jangka waktu tanggapan tertulis berakhir atau setelah tanggapan tertulis ya dimulai pemeriksaan undangan pembahasan akhir ya. Jadi pembahasan akhirnya itu akan disampaikan kepada wajib pajak. Bila sebelumnya Anda menyampaikan tanggapan tertulis yang menyatakan tidak setuju atas SPHP, Anda dapat hadir dan menjelaskan pendapat Anda pada proses ini. Nah, itu ya poinnya penting ya. Jadi ketika kita tidak setuju, kita masih ada waktu kesempatan nih di dalam pembahasan SPHP ini, untuk menyatakan kami tidak setuju nih terkait dengan koreksi bapak pemeriksa. Nah, itu masih boleh. Tapi ketika memang di tanggapan SPHP kita aja tulisannya saya setuju, yang apa yang kita bahas lagi kan seperti itu. Makanya itu harus hati-hati. Jadi poin pentingnya adalah setuju atau tidak setujunya di dalam tanggapan SPHP.
Nah, bila mana memang dalam pembahasan itu diperlukan eh, adanya quality assurance, saya sebenarnya sih kalau quality assurance ini apa ya, menurut saya ya sama aja lah, meskipun nanti ada fasilitas jadi dari assurance itu layaknya seperti ini ya, kayak di mereka tuh penengah antara pemeriksa dengan WP. Jadi mereka itu dalam proses quality assurance ini di dalam pembahasan ini ya istilahnya ketika masih ada perbedaan pendapat ya mereka yang menengahi. Tapi secara administrasi ya menurut saya ini terlalu buang-buang waktu menurut saya. Karena apa? Ujung-ujungnya juga ya sudah bakal mengikuti apa yang dimau pemeriksaan gitu. Bahkan tanpa hanya ada quality assurance ini ya saya pun ya kalau misalkan memang sudah menilai pemeriksa adanya ketidaktelitian misalkan seperti itu ya bisa di drop-drop aja gitu. Jadi quality assurance itu kayak inilah kayak mulai-mulailah hak kita untuk berpendapat ya dan mereka tuh menengahi nantinya gitu. Dan quality assurance juga dari orang pajak itu sendiri, bukan bukan dari orang lain atau ini dari orang pajak itu sendiri. Nah, jika pembahasan telah selesai dilakukan baik Anda setuju maupun tidak setuju akan dicatat dalam risalah pembahasan. Nah, setelah adanya pembahasan SPHP, adanya risalah pembahasan ya. Jadi risalah pembahasan itu bentuknya seperti SPHP juga, cuman dia lebih apa ya, lebih 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 apa ya, lebih ringkes lah. Jadi cuman angka-angka gitu. Nah, itu namanya risalah pembahasan. Nah, kemudian akan dibuat berita acara pembahasan akhir. Nah, ini berita acara ya. Nanti tetap harus ada berita acara nih pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang harus ditangani. Nah, ini biasanya untuk berita acara PAHP ini saya tanda tangan dalam pembahasan tersebut. Nah, ini quality assurance ya dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban wajib pajak berhak untuk mengajukan nih berhak ya. Jadi mengajukan quality assurance itu ya hak kita untuk dapat lakukan pembahasan quality assurance itu hak kita sebenarnya. Apabila masih terdapat pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara wajib pajak dengan wajib pajak. Jadi untuk quality assurance itu ya hak kita sebenarnya kita bisa istilahnya mengajukan. Cuman kalau saya balik lagi ya daripada kita harus ngurusin ini ya kita cepet-cepet aja lah ngajuin keberatan gitu karena toh juga nanti akan memiliki hasil yang sama-sama juga gitu ya teman-teman. Bahkan kalau saya menilai bahwa kegiatan ini rasanya kurang inilah kurang efektif ini hanya untuk menunda-menunda. Tapi sampai detik ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk melakukan quality assurance. Oke, nah ini quality assurance itu kepala kantor quality assurance sebagai yang dimaksud pada pasal 45 ayat 1 ya wajib pajak menyampaikan kepada nih ketika kita melakukan quality assurance berarti kan kita harus mengajukan permohonan nih. Nah, itu permohonan kemana? Ke kepala kantor Kanwil DJP ya. Berarti kalau misalkan saya tinggal di Jagakarsa ya misalkan saya domisili Jagakarsa ya. Berarti kan kita harus melakukan permohonan ke kantor Kanwil DJP ya kan. Terus Direktur Pemeriksaan Penagihan. Nah, jadi nanti suratnya juga disampaikan ke mereka seperti itu ya. Oke. Nah, nanti quality assurance itu pemeriksaan terdiri dari satu orang ya, satu ketua, satu sekretaris dan tiga orang anggota. Jadi ada ketuanya, ada sekretaris, ada berarti ada lima ya, ada lima anggota. Tim quality assurance pemeriksaan sebagai pada saya itu dibentuk oleh direktur pemeriksaan penagihan atau kepala kanwil. Nah, jadi ditentukan sama si kanwil. Nah, meskipun nanti kita keberatan ya juga ke sini-sini juga ke kanwil. Ketika kita ngajuin keberatan kita ke kanwil. Jadi sebelum keberatan ke quality assurance ya. Oke, sama ya. Jadi intinya membahas perbedaan pendapat, memberikan simpulan keputusan atas perbedaan pendapat, membuat risalah tim quality assurance. Nah, ya ini yang saya bilang tadi kan, akhirnya malah membuang-buang waktu. Otomatis kita berpikir bahwa ya malah jadi istilahnya operasional juga. Ya nggak terlalu banyak ya buat apa kita harus ngurusin ini. Mending kita langsung ngurusin ke keberatan seperti itu kita habisin di keberatan lah syukur-syukur di keberatan diterima gitu kan
Nah, sebenarnya kalau dalam upaya hukum ini saya lebih senang dibanding ya, dibanding karena eh, balik lagi tuh lebih mengedepankan sesuai dengan kejadian material. Nah, oh iya nih, kemarin ada yang salah satu di teman kalian masih ada yang bingung ya kan. Apa sih bedanya hukum material sama hukum formil? Ini material itu sesuai dengan kejadian ya, istilahnya kejadian sebenarnya. Nah, jadi ketika kita melakukan permohonan banding ya meskipun di situ ada aturan-aturan banyak tuh ya di undang-undang, ya sudah, biasanya hakim dapat mempertimbangkan kejadian material. Itu meskipun memang sudah diatur nih oleh hukum formil gitu ya teman-teman. Nah, karena hukum formil itu ya undang-undang, peraturan menteri itu sebagai hukum formil. Nah, seharusnya hukum formil ini dasarnya dari hukum material. Begitu ya teman-teman. Nah, ketika kita berbicara berdasarkan kejadian sebenarnya, berarti kejadian materi. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, kita menyinggung masalah hukum pajak sedikit. Nah, oke, dengan adanya pembahasan tim quality assurance diharapkan meminimalisasi terjadinya sengketa pajak di hasil quality assurance. Jadi tujuannya ada quality assurance meminimalisasi terjadinya sengketa pajak. Ya meskipun memang kembali lagi ya menurut saya ya terlalu ini sih terlalu buang waktu karena mau waktunya apa ujung-ujungnya ditolak juga ujung-ujungnya ini ya karena di keberatan pun juga kita presentasi untuk ditolaknya juga sama gitu loh jadi udahlah kita ke keberatan aja yang umum-umum aja. Oke ini berita acara pemeriksaan pajak ya. Ya isinya risalah pembahasan ya seperti nanti bisa teman-teman baca aja ya. Nah terus penjelasan pemeriksaan ini ada nih. Oke, setelah adanya berita acara pemeriksaan ya ini jangan sampai terlewat juga nih sedikit saya jelasin ada penyelesaian pemeriksaan. Nah, berarti kalau udah selesai, kalau ada kata-kata penyelesaian berarti udah selesai dan udah end dong ya kan. Nah, N-nya dari pemeriksaan adalah surat ketetapan pajak atau STP. Pak, kok ada STP? Ya kan? Kok ada STP? Padahal kan pemeriksaan harusnya keluar SKP. STP bisa aja keluar dalam proses pemeriksaan itu bisa karena kan STP kan berkaitan dengan ini kan denda ya. Nah, saya gampangnya begini. Contoh, orang pajak menetapkan adanya di SKP ya di surat ketetapan pajak wajib pajak dinilai ada penghasilan sebesar 10M yang belum dilaporkan. Oke. Berarti itu masuk SKP dong, ya kan? Ada eh, penjualan yang belum dilaporkan sebesar 10M. Nah, berarti kan ada nilai PPN-nya kan 1M, ya kan? 1M nih belum dilaporin, ya kan? 1M belum dilaporin. Nah, itu masuk ke SKP-nya. STP-nya ada terkait apa? Misal contoh ya, kan ini berbicara masalah penjualan. Otomatis ya, menurut aturan ketika penjualan kita harus membuat apa coba? Nah ini, saya mau tebak-tebakan lah biar hidup kelas ini. Ketika ada penjualan, kita sebagai wajib pajak harus membuat apa? Coba, ayo. Faktur pajak di Yes, KPKP, Pak. 100 buat Desi. Faktur pajak ya. Ketika ada penjualan kita wajib membuat faktur pajak. Pak, apakah memang semua faktur pajak, semua penjualan harus dibuat faktur pajak? Ya belum tentu. Ada namanya digunggung ya. Ini kita ada apa? Disclaimer ya. Setiap penjualan juga bisa digunggung ya. Sebagai contoh digunggung itu misalkan saya eh, merupakan wajib pajak perusahaan golf gitu kan. Nggak mungkin juga kan kita perusahaan golf harus membuat faktur pajak ya. Masa setiap ada main golf, ini Pak faktur pajaknya Pak, kan nggak lucu ya. Nah itu nanti kita masuk sebagai digunggung itu ada aturannya. Tapi kalau misalkan mereka merupakan wajib pajak yang backgroundnya penjualan retail, nah itu kan harusnya kan ada faktur pajaknya ya. Jadi kayak misalnya kamu jualan elektronik, nah itu harus buat
faktur pajaknya. Nah, oke. Ketika dibahas nih kan kita kan sebagai wajib pajak kan harus membuat faktur pajak. Nah, disinilah ketika wajib pajak dinyatakan sudah berkewajiban untuk membuat faktur pajak, namun si wajib pajak tidak membuat faktur, maka akan timbul STP dendanya. Jadi STP-nya ini timbul karena pemeriksaan udah jatuh ketimpa tangga, ya kan? Udah ada SKP, kita kena juga di sini. Gitu teman-teman ya. Paham di sini ya? Jadi STP bisa aja terjadi ketika di proses pemeriksaan, nggak cuman kayak serta-merta STP denda telat lapor, ya kan? Nah, itu juga bisa masuk nanti di sini. Loh Pak, kan di pemeriksaan juga ada denda Pak. Ya, tapi masukin nanti di sini sanksinya di surat ketetapan pajak. Makanya nanti minggu depan saya lihat ini loh deh, nih buatan SKP itu seperti ini. Nanti ada sanksi kan di dalam SKP ini. Nah, ada sanksinya. Jadi sebenarnya memang apa ya, proses pemeriksaan itu menyebalkan sih. Endingnya tuh menyebalkan seperti ini. Surat pemeriksaan ada denda, oh nanti ada STP-nya juga. Jadi kayak ya itu saya bilang udah jatuh ketimpa tangga. Makanya kita sebagai wajib pajak harus terlihat. Ya, oke. LHP ya, laporan hasil pemeriksaan ya. Itu sama ya istilahnya kayak rangkuman dari ini ya, pembahasan hasil pemeriksaan. Oke, jadi ini oke setelah tadi kan kita sudah dapat nih SKP-nya segala macam ya. Terus ada LHP-nya segala macam. Nah, kita sudah selesai proses pemeriksaan. Ini hak kita ya, balikin dokumennya. Kita minta dokumen kita ya kan, itu hak kita gitu kan. Meskipun apa ya si orang pajak pasti apa namanya ya sudah punya lah data kayak SPT segala macam di sistem mereka. Cuman kita punya hak nih untuk minta dokumen kita kembali ya, harus itu. Karena apa? Di sini kita mau mulai-mulai mencari kesalahannya si pemeriksa. Ini si pemeriksa ini data-data saya dihilangin atau enggak? Nah, nanti kalau misalkan mereka menghilangkan data kita, ya kita tuntut aja ke tata usaha negara. Berarti kan mereka sudah melanggar gitu, tidak menjaga dengan baik data kita. Tapi beda lagi kalau misalkan ternyata KTP-nya kebakaran, nah, itu kan ada namanya kalau di dalam hukum itu kealfaan atau ketidaksengajaan ya. Jadi itu beda. Nah, pembatalan hasil pemeriksaan itu bisa terjadi juga ya teman-teman. Jadi meskipun sudah ending, tapi pembatalan hasil pemeriksaan itu bisa terjadi. Nah, itu kenapa? Sesuai dengan pasal 36 KUP memberikan keadilan dan melindungi wajib pajak di pajak atas kewenangan atau atas permohonan wajib pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak. Dalam panel ini SKP dapat dibatalkan apabila hasil pemeriksaan dilakukan tanpa adanya penyampaian SPHP. Jadi misalnya teman-teman ya, ini saya rasa sih nggak akan mungkin ya, karena kan ini sudah eh, apa sistem yang baku. Jadi kalau misalnya dalam proses pemeriksaan ya, kita belaga bodoh aja gitu. Si orang pajak nggak ngasih SPHP nih, nggak ngasih tahu SPHP-nya segala macam. Kita boleh loh ngajuin pembatalan SKPK, SKP. Jadi kita batalkan karena SKP dianggap tidak sah kalau kita nggak dapat hasil SPHP tadi ya yang tadi kita bahas. Nah, ya pokoknya itu ya. Jadi nanti kita masih ya itu saya rasa tapi memang nggak mungkin. Tapi dalam hal ini misalkan kita nggak dapat SPHP, nah kita bisa nuntut balik. Udah Pak, saya nggak sah itu surat SKP-nya dibatalkan ya karena nggak ada SPHP-nya. Nah, itu boleh. Atau mungkin proses pemeriksaannya ternyata sudah dari luar sah gitu kan, tapi mereka tetap melakukan pemeriksaan. Itu boleh ya. Jadi kita masih boleh membatalkan aja nih, teman-teman baca aja semuanya ya. Pemeriksaan ulang ya, pemeriksaan ulang. Jadi kalau ketika kita sudah dilakukan pemeriksaan, apakah kita bisa dilakukan pemeriksaan ulang? Bisa. Kita bisa dilakukan pemeriksaan ulang ya. Kalau misalkan bila mana pada saat proses pemeriksaan pajak
juga berhak melakukan pemeriksaan ulang ya. Pemeriksaan ulang tetap dapat dilakukan jika terdapat indikasi yang kuat adanya tindak pidana di bidang perpajakan. Jadi unsurnya bukan unsur adanya sengketa pajak, melainkan adanya mens rea ya, adanya mens rea di dalam bidang pidana. Ini boleh diajukan ulang. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, bisa juga ya diusulkan buper nih. Jadi ketika dalam pemeriksaan terus dinilai bahwa wajib pajak nggak kooperatif atau memang dalam hal tersebut ternyata dapat ada indikasi, wah ini ada pidananya nih, makanya bisa dilakukan usulan bukti permulaan. Jadi seperti itu ya, ya nanti. Oke teman-teman, saya mau sholat Jumat. Jadi saya masih ada waktu sih. Coba teman-teman ada yang mau bertanya nggak di materi kita ini? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, Mbak Listi, silakan. Ayo, mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Untuk Ya, pemeriksaan ulang itu biasanya dari pemeriksa pajak itu dilakukan setelah surat ketetapan pajak itu keluar atau sebelumnya ya, Pak? Terus kan setelah. kalau misalkan surat ketetapan pajak ini udah keluar nih, Pak, kenapa Hmm, nggak diketahui kayak tindak pidana itu nggak diketahui sebelum ketetapan pajaknya itu atau pemeriksaannya itu selesai, Pak? Jadi tidak ada pemeriksaan ulang. Terima ya, kasih. jadi begini ya, terkait dengan pemeriksaan ulang itu bisa saja terjadi ya, bila mana memang dirasa pemeriksa itu menemukan data-data baru nih atau novum ya. Jadi kayak misalkan saya juga pernah ada pengalaman seperti ini. Uh, Wajib pajak saya gitu ya, klien saya tahu-tahu di ini di apa namanya diindikasi adanya pidana ya. Taunya dari mana nih orang pajak? Padahal kita nggak pernah inilah nggak pernah gimana gimana. Ternyata ada yang ini ada yang apa namanya yang ngelaporin. Nah itu boleh bisa. Nah ini bisa hal terjadi sama kayak gini. Misalkan SKP sudah keluar, terus misalkan ada mantan karyawan lah ya, mantan karyawan dendam nyepuin lah itu kalau kita bahasa nggak orang Tambun ya cepuin nih ya comelin atau emberin lah ya nih perusahaan ini nih ada pemeriksaan kemarin tuh nggak teliti tuh ini ada ini tahu ada indikasi-indikasi pidana itu boleh bisa tapi kalau misalkan itu valid benar dilakukan pemeriksaan ulang jadi seperti itu teman-teman atau begini juga saya juga pernah mengalami pemeriksaan ulang seperti ini jadi pada saat itu dalam proses pemeriksaan ya anggaplah SPHP itu nggak diserahkan ya jadi SPHP nggak dikasih sama si pemeriksa nah waktu itu wajib pajak nggak tahu nih oh saya nggak tahu nih kalau misalkan SPHP itu harus wajib diserahkan nah kita bisa tuh melakukan pemeriksaan ulang atau membatalkan gitu. Tapi kalau saya sih lebih prefer untuk bukan pemeriksaan ulang ya, tapi membatalkan gitu, bukan melakukan pemeriksaan ulang. Itu bisa aja gitu. Pokoknya intinya sih kalau pemeriksaan ulang itu bila mana ternyata diketahui ada indikasi-indikasi baru nih terkait dengan sengketa pajak. Begitu Mbak Listi. Tapi biasanya periksaan ulang itu di akhir, di ending. Nah, kemudian kita balik lagi kejadian ini cukup jarang ya, cukup jarang. Jadi orang pajak pun Fiskus juga nggak serta-merta mendapatkan informasi yang mentah gitu loh. Dalam arti gini, ketika dilakukan pemeriksaan, otomatis pemeriksa itu sudah melihat potensi-potensi di wajib pajak ini. Jadi nggak bisa serta-merta asal-asalan gitu loh, kecuali memang wajib pajaknya tidak kooperatif. Gitu. Oke, Mbak Listi, sudah jelas? Terima kasih, Pak. Sudah cukup menjawab. Oke, oke teman-teman. Eh, Jika mana ada yang mau tanyakan lagi, saya mohon maaf ya, karena sudah mepet Jumat, ternyata kita 1,5 jam nih sudah. Oke, nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi dikumpulkan ya minggu depan nanti kita bahas ya. Oke, kalau misalkan ada yang masih belum paham. Mungkin cukup dari saya ya, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya hari ini ya
telah mengikuti dan menghadiri perkuliahan saya. Sebelumnya saya minta maaf apabila memang ada yang kurang-kurang dalam diri saya. Sungguhnya sempurna adalah milik Allah. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, saya absen dulu. Zelda Zailantika, Hadir. Juventia, Hadir. Naila Sekar Ayu, Hadir. Nova Adelia, Hadir. Loventina, Hadir, Pak. Riko, Riko Okta, Riko Okta nggak ada ya? Oke. Ranti Saraswati, Hadir. Zahra Aulia, Hadir. Putri Permatasari, Muhammad Adrian, hadir. Intan Nur Hidayat, Hadir. Sabila, Hadir. Muhammad Zaki Al-Hakim, Muhammad Zaki Al-Hakim. Oke. Mbak Listi tadi ada, Andika Indah, Hadir. Resti Nur Halimah. Hadir. Oke, sip, sudah teman-teman. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mbak Destia dan Mbak Desi nggak saya panggil karena ada di sebelah saya, nggak perlu saya panggil. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat.